Pas lebih pasti juga. Iya. Tapi Gladia draftnya udah langsung ready juga. Cepet ya, langsung kita masuk ke game yang kedua dari draft and picknya. EVOS Link melawan Eco Iris. First picknya di tangan EVOS kali ini. Bisa Link bahkan buat sekarang. Masya di ban, karena kalau misalkan Link di ban, Karina lepas, nggak cuma Karina lepas sih, masih ada kayak Xavier bisa diadu lebih tepatnya. Xavier bisa diadu juga. Tapi ini benar seperti yang kita interview sama Ellie tadi ya. Marsha salah satu hero yang cuma merepotkan. Ya, Masya harus di respect Ben. Masya ini lagi jadi apa ya? Secara nggak langsung dengan beberapa draft yang mungkin sekarang itu terjadi, Masya tuh kayak jadi sosok yang emang in banget di patch yang sekarang dengan dia langsung mengincar ke arah mid laner backline. Jadi siapapun yang ada di belakang, di Thunderclap itu udah pasti broken banget damage-nya karena nggak masuk akal. Udah masuk akal. Kalau misalkan HP-nya udah nyentuh ke angka 30.000 lah minimal dengan 2 atau 3 Guardian Helmet kayak Guardian Helmet. Tadi Ellie pakai 3 ya? Tadi pakai 3. Nah, makanya pertanyaan aku adalah Guardian Helmet-nya kenapa tidak diubah? Karena dia mahal kan hitungannya. Tidak diganti dengan efektivitas dari Curse Helmet. Curse Helmet itu kan 1.200 ya? Iya. Guardian Helmet itu 1.550. Harganya lumayan jauh loh. 1.900-an lawan 2.200-an ya kan? Dan sama-sama memiliki darah yang lumayan banyak. Kenapa jarang kita melihat kayak Curse Helmetnya itu yang dibanyakin daripada Guardian Helmetnya? Itu masih menjadi pertanyaan. Ya, mungkin itu sih. Bapak Profesor sudah ada tanggapan terkait item itu? Ya mungkin karena Guardian Helmet yang lebih pasti lah. Lebih pasti. 300 HP kan lebih ada perbedaan jauh lah. Tapi menurut aku kayak daripada memaksakan Guardian Helmet dan itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama kan. Yes. Jadi kayak masih bisa dimaksimalkan dengan item alternatif aku bilangnya. Ya, Curse ya Helmet. dua itu. Curse Helmetnya dibikin 2 atau diganti dengan Twilight Armor juga karena kan Twilight Armor sekarang 1,5 detik. Mungkin menurut gua Guardian Helmet itu karena ada 20 HP regen-nya mungkin. Dan sedangkan Curse Helmet itu magic defense. Masalahnya buat 20% 3,5% HP-nya itu kan pas dia lagi out dari fight kan. Dari fight. Tapi kalau lagi fight tetap 0,5. Tetap Jadi 0,5. Iya, mau setebal apapun semakin tebal ya regennya kan bakal bergantung dari persenan HP. Yang dia punya tentunya. Iya, jadi kalau misalkan HP-nya tebal ya iya regennya bakal semakin lebih cepat. Semakin cepat. Per detiknya 0,5% kan dapatnya. Okay. Tapi kalau lagi fight 0,5% ada dominance ice ya 0,25 doang. Jadi ya, kan nggak kerasa. Keridas lagi ya. Ya kan. Yang penting kan main in out-nya. Ya, itu yang harus dilakukan dari seorang Marsha untuk bermain in out, mengambil lini belakang dari musuh-musuh mereka. Dan kali ini kita bakal melihat dari draft picknya bener-bener diadu Karina sama Xavier. Dan bener aja Xavier di ban, tapi Karina terbuka. Ini bisa di pick terlebih dahulu sih untuk tim EVOS. Atau mereka udah nyediain sebuah ini ya strat yang emang mereka lepas Karinanya dan kontes dengan 1-1. Oke, ternyata EVOS Link lebih memilih 1-1 sebagai first pick. Jadi artinya Karina masih kebuka bersama Cecilian mungkin yang ingin di-pick kembali untuk tim Eco Iris tentunya. High risk high return sih buat late gamenya lebih pasti emang kalau 1-1. Dan kita melihat juga Eco Iris 1-1 dengan crossbow off tank-nya. Tapi cukup merepotkan. Ketika crossbow off-nya terbuka udah nggak bisa diapa-apain bro. Lepas terbang suka-suka aja menembak siapa aja. Ya Karina oke sih buat ngejawab hal tersebut. Karina Cecilian oke. Popo sepertinya. Langsung diamankan sebagai first pick dari tim Eco Iris. Dan bersama Cecilian kembali. Karinanya dilepas, oke. Ini sih bahaya banget sih. Menjadikan sebuah pertanyaan juga bagi kita semua. Apakah akan ada kontes Baxia juga yang nanti ingin dilepaskan oleh Eco ya? Dia tahu kayak misalkan Karinanya nanti diamankan sama EVOS Lynx. Habis itu mereka bakal kontes entah dengan Barat, entah dengan Baxia juga. Dua pilihan yang oke sih. Dua pilihan yang cukup worth bisa dibilang antara Barat dan juga Baxia. Sempat gue lihat kemarin di SEA Games ya. Itu dua hero yang sering banget dipakai oleh tim Philippines. Iya makanya. Oke, kali ini EVOS Lynx. Dia Violet mengamankan Esmeralda. Lalu seorang Tal. Apakah bakal ada Franco kembali hadir? Kalau kayak gini Atlas aja. Mending Atlas. Oke, kita bakal lihat pick dari Tal kembali. Franco. Biar 1-1 yang gak gerak gitu. Boleh. Maksudnya biar bebas. Bebas jadi buat daripada diamankan sama Iko ya. Iya. Mungkin dia mencoba opening blow hanya lalu crossbow off yang terbuka, one-man bebas nembak siapapun. Dan kali ini Eco Iris. Dari kedua tim sama-sama belum memiliki jungler ya. Tapi dari Eco menurut gua mereka juga masih
butuh dari segi XP line mereka untuk nge-counter ke arah Esmeralda yang dimiliki oleh seorang Violet kali ini. Dairoth yang paling terbuka Banget. buat kontes Esmeralda yang pertama. Yes. Kalau mau roamer juga menurut aku nggak buruk di pick di sini. Jadi kontesnya buang untuk dari jungler-jungler yang tersisa. Ruby. Nah, Oh, Atlasnya diamankan. Atlas di depan one menarik sekali. Ini kayak crossbow of tanknya mudah kebuka gak sih, Be? Kalau menurut lo dengan ada Atlas Dua sisi sih. posisi. Iya, dua sisi sih. Kalau misalkan emang nggak ada Needles of Flower, kayaknya one yang ketangkap sih. Oke. Karena kan powernya one balik lagi dari skill 2-nya juga, Needles of 2-nya. Flowers. Kalau misalkan dia dalam keadaan yang terancam, mau gak mau bakal ke trigger. Iya, untuk kebuka lalu ada Fataling dari Atlas dan Echo Iris sepertinya respect terhadap Lancelot-nya dari Caramel kali ini. Tapi Caramel ingat dia masih punya Fanny, masih ada Karina juga yang terbuka kali ini. Dan EVOS Lynx bakal ngeban Karama. Sama-sama belum memiliki jungler lagi sini balik lagi. Tapi jungler masih banyak yang kebuka dan Caramel gak ingin main Karina. Dia memilih untuk ngeban hero tersebut. Hero apa ya yang bisa ngeberhentiin Atlas ya, jungler? Jarang sih, kalau mau ngebadanin aja sekalian. Apa kira-kira kayak Baxi ya? Kayak Baxia, Balmon, Barats, Balmon sih yang worth sih. Kufra jungle pun oke. Ya, Atau balik kemarin lagi, tapi itu atau teori lo. apa Chow. tuh? Chow jungler oke banget bahkan buat Chunpo. Tapi pertanyaannya Sin Ladies Chow jungler Mikasa kemarin. Mikasa, baru Mikasa kan? Iya, baru Mikasa yang coba gunakan Chow sebagai jungler di 2 game. Iya, dia kemarin. buat rotasi soalnya Chow jungler itu. Yes. Buat manfaatin rotasi, tapi buat sekarang pun kalau mau nge-ban ke arah junglernya ya oke banget Fanny. Funny. Lumayan PR Respect, juga Ben. buat nangkepnya karena untuk stunnya juga tidak terlalu banyak. Bisa dibilang kayak Atlas ini kan kayak angin-anginan stunnya, nggak bisa di apa ya, nggak bisa di skill shot dia. Mungkin jika Iko memiliki Ruby ataupun Kufra, it's okay, masih bisa nge-stop Fanny ya. Malah menurut aku ini bandnya jangan terfokus kepada jungler. Oke. Kayak Chow atau Ruby oke banget buat di band di sini. Oke banget. Jadi Karena- nanti Franco dan juga Esmeralda-nya nggak bakal kewalahan di lini depan kalau seandainya bakal di-invade sama Atlas. Oke, ingat Atlas. Salah satu hero yang bisa ngebalikin momen dengan Fataling ya. Satu momen tuh bisa langsung ngebalik, Pak. Karena Fataling itu salah Beneran satu fatal ya? Iya, benar fatal banget buat lu lagi di atas nih, blunder kena Fataling, langsung berubah game-nya. Soalnya gue sering terjadi ketika di ranked, Be. Iya sih, Fataling ini emang game changer, apalagi Game ketika source skillnya udah pada habis ya. Iya. Karina nggak Nggak ada, bisa escape. Hellcat nggak ada. Ini Fataling ditambah dengan bad impact, hilang. Masalahnya mereka masih butuh yang nahan di depannya juga. Oke. Jangan Uranus sih menurut aku. Tadi aku mau ngomong Uranus atau Ruby, tapi Jangan. kayaknya Ruby udah paling oke lah opsinya. Oke, Ruby atau lebih ke arah Yuzong. Oke juga menurut gua. Atau Yuzong. Yuzong Dairoth oke sih. Oke, Buat Yuzong. ngelawan ke arah Esmeraldanya, buat nahan minimal. Buat nahan ya. Dia seenggaknya nggak menang-menang banget dari landing phase-nya, tapi bisa nahan. Bisa nahan dan worth it juga untuk melakukan team fight dari Yuzong. Kalau udah kayak gini mendingan bawa Hayabusa sih, Hayabusa sebagai jungler ya. yang tersisa ya kalau dari pool hero. Full hero. Oh, oke, Hellcurt di ban ya. Iya, soalnya di ban. Hellcurt di ban, Karina, Vanny, Lancelot. Assassin cuman ada Hayabusa sih, benar seperti lu bilang. Isansin menurut lu gimana ya? Enggak dulu sih. Ya dulu. Lama banget dia ngejungle-nya sekarang. Lama banget ya. Mendingan Pak, ya? Isusin jadi gold laner oke sih. Oke. Tapi itu kita bakal lihat kali ini Kagura untuk Lipi. Apakah bakal coba dipikir langsung? Oke, Kagura sebagai burst damage langsung ke arah seorang Popol and Kupa yang begitu dengan Cecilian tentunya. Dapat juga punya fly dan Benedetta. Benedetta ini seperti hero yang dimiliki ayangnya, Be. Versik. Ayangnya. Versik. Dulu gue inget banget ketika Benar. MPL season ke-7 Versik dengan Benedetta itu ngeri banget. Bener, hero ayang ya dipakai. Hero ayang ayang. tadi Fanny hero ayang. Tapi buat sekarang banyak juga yang udah mulai muncul di beberapa sosial media Yes. bahwa dengan Benedetta Tank ini bisa dibilang menjadi menjadi salah satu jawaban ketika lagi ada di landing phase. Tapi menurut aku Benedetta Tank lebih setuju kalau seandainya dibuat ke arah jungler. Lebih ke arah jungler. Jadi Benedetta itu sekarang jungler tapi dengan build tank seperti Karina maksud lo. Ya. Oke. Karena balik lagi kan untuk ngejungle ya kan, semakin banyak darah yang kita miliki otomatis nanti bakal semakin cepat untuk Untuk nge-jungle. melakukan kontes jungler. Yes. Dan Di kali ini jungle juga, dan inilah dia jawabannya Balmon. Balmon yang tersisa dengan area of effect yang cukup luas karena ya follow up-nya sih ada Yuzong dan Cecilian juga, tapi
Kalau ngomongin soal Atlas ini agak sedikit fair karena nggak ada stun pasti yang tadi udah sempat kita bahas juga. Yang pertama, menurut aku ada satu hero yang mungkin underrated tapi masih belum diamankan tadi di antara dua tim ini. Dan Apa itu avail banget kayak Tamus. Tamus, Tamus jadi jungler pun menurut aku masih bisa jadi lagi jawaban. rame malah sekarang Tamus Ya. jungler. Iya, kenapa nggak diamankan ya? Benar. Dua hal sih kayak Dua yang hal, pertama apa mungkin kebiasaan juga kan kayak Kebiasaan. ada beberapa pemain yang belum terbiasa dengan Tamus dengan perubahannya yang sekarang skill satunya udah bisa dipencet ya kan. Itu jadi Malah lebih mempermudah, iya, mempermudah Gua juga sebenarnya. sekarang main Tamus Karena lebih kayak suka cepat jungler. Iya. pasifnya terus damage-nya keluar terus. Tapi ya balik lagi untuk early game musuh kita satu aja bikin Ares belt itu kayak akan sedikit miscalculate lah untuk damage-nya. Miscalculate Ya. untuk Karena damage. damage-nya bakal ketahan di sana. Oke, ini ya. Kita lihat, udah melihat tadi. Pick dari Evo Iris dan juga Evo Slings. Cukup unik kali ini dari tim Evo Caramel menggunakan Benedetta sebagai junglers. Apakah efektif? Kita bakal melihat jawabannya sebentar lagi di game yang kedua. Benedesik ya. Benedesik Is back pakai hero ayang di ranked enggak di turnamen. di turnamen ya pakai hero ayang. Waduh. Oke. Aduh, Sebenarnya kita kalau bakal coba untuk masuk ke in Yes, game ya. let's Di game go, yang let's kedua go. antara Evo Sling melawan Eco Iris. Game Ini. yang kedua cukup menentukan bagi masing-masing pemain juga. Bagaimana dengan nasib timnya juga di grup B. Apakah bakal berbagi poin untuk kedua tim atau poin penuh untuk tim Evo Slings? Ya, lagi dan lagi untuk saat ini Benedetta yang sudah lama banget nggak kita saksikan. Terakhir kali mungkin bener banget di tangan Versik yang kalau misalkan menjadi ciri khas dari Ciri khas. EVOS ya, EVOS, EVOS ya. ya. Dan terakhir kali aku melihat ini dulu juga sempat digunakan oleh salah satu jungler dari Gironera, Vival. Dia pun sering sekali untuk menggunakan salah satu jungler yang bisa dibilang menjadi favorit juga untuk melakukan dash. Ya, hero mekanik contohnya ya, seperti Benedetta. Dan kita bakal melihat kali ini dari kedua tim di menit-menit awal masih bermain cukup aman, mengamankan masing-masing area jungler mereka. Ada tadi satu buah Iron Hook yang mencoba dikeluarkan seorang Tal untuk mendapat seorang Chillax tapi belum berhasil buat di pick off. Dan di area top lane, Picha sedikit kesulitan berhadapan dengan Leone dengan popolan kupanya, Be. Oke, hampir saja connect dari satu payungnya. Lipi yang kayaknya langsung ingin bermain agresif ke Girl Box juga. Memasakkan untuk mendapatkan satu buah gerobak terakhirnya. Freeze lane pun terjadi tapi ternyata kayaknya Violet bakal ngereset dari freeze lane-nya. Membiarkan Girl Box mendapatkan haknya untuk minion. Ini Violet kayaknya review skin di ranked, review skin di turnamen, Be. Iya makanya level Baru 3 keluar. tanggung. Yoi. Baru banget tadi jam 3 soalnya. Baru banget. Pas baru Jadi mulai. mereka pasti belum pernah nyobain dong. Wah, habis kesempatan nyoba nih. Jadi kesempatan nyoba. Iya, Tal bakal terancam sedikit dengan beberapa HP dari Cyclone Swift yang terlalu banyak sepertinya. Connect banget untuk dari segi Sunken Claw-nya juga miss barusan tapi Turtle udah mulai di setup. Udah boleh sih kalau misalkan dari kedua belah tim melakukan kontes inisiasi. Iron Hook yang tidak connect karena siapapun Violet. Dapatkan sedikit informasi ada dua hero, ada dua member di sana. Girl Box juga masih belum mengeluarkan dari Black Dragon transformation-nya. Fatal Lingga belum ada. Ini yang overturn kena dua dan bahkan ini yang overturn yang menangkap karena Leaf. Mungkin akan ada korban kedua tapi ternyata Girl Box langsung mengeluarkan satu. The Flying Dragon-nya dia. Bisa dibilang Black Dragon transformation yang untuk defensif, jadi nggak bakal ada pergerakan ofensif dari teman-teman Eco mencoba untuk mundur setelah kehilangan satu player mereka. Begitu juga Turtle yang didapatkan dari tim Evo Slings kali ini. Violet nanti mendapatkan satu poin eliminasinya terhadap Leaf. Pertukaran cukup jauh ya. Mahal sih. Mahal banget antara Turtle dan juga Jungle. Masalahnya junglernya loh yang Jungler, dapat. Dan itu gila. adalah Lipi yang melakukan setup kontesnya ya. Ya, Ditambah dengan Turtle jadi kayak dua keuntungannya. dua keuntungan. Ditambah ketika lu tim fight setelah lu dapetin Turtle itu nambahin shield gitu. Itu yang bikin sulit banget buat di fight back. Ketika musuh lu dapet Turtle, lu coba fight back itu pasti lu bakal tumbang. Dan di area top lane kali ini udah main setup dengan 4 player dari tim Evo. Style kali ini udah memiliki satu buat deadly duo-nya. Apakah bakal coba untuk mendapat satu hero dari tim Evo? Ternyata memilih untuk mundur kembali. Oke. Chillax secara tidak langsung melakukan rotasi dengan cepatnya menuju ke bagian top lane. Menjawab rotasi yang dilakukan oleh Evo Slings juga. Dengan satu pergerakan yang pasti kayaknya Girl Box pun udah mulai melakukan sedikit invade Leaf. Leaf Lewat biru saja menuju kepada bagian mid lane
Bahkan ada satu pergerakan, ada perfect match dan tidak ada korban jiwa sepertinya. Belum ada korban jiwa lagi. Game kembali pasif. Sementara dari top lane sepertinya sudah ada crossbow of tank dari seorang Picha, tapi belum berhasil untuk mendapatkan seorang Linoire di sana. Dan kali ini Tal terkena trap dari Linoire-nya menggunakan populen Kupa kali ini. Sedangkan Honeybee mencoba buat nge-backup Linoire buat mundur terlebih dahulu. Tapi dari benar-benar kayak crossbow of tank ketika level 6 level 7 itu belum maksimal ya, Be? Iya, itemnya sih yang masih belum bisa memberikan dealing damage yang cukup tinggi, tapi Caramel melakukan sedikit pergerakan ofensif lebih tepatnya. Di area bottom lane pun masih adu mekanik sampai rematik sepertinya. Tapi ada sedikit setup yang lebih matang dari teman-teman Iko dengan 3 member yang ready buat sekarang. Caramel pun menunggu dengan cepatnya di depan. Slash dan bahkan an eye for an eye, menghindari pergerakan dari Sanguine Claw. Lebih fokus menuju kepada objektifnya untuk saat ini. Dengan Electro Final Blow yang masih ditahan olehnya, Caramel benar-benar lebih memilih turtle-nya, dijauhin dari Leaf. Leaf masih mencari informasi. Dia punya lateral counter, ada Girl Box juga. Electro Final Blow, pop out begitu saja dengan cepatnya, ingin mendapatkan langsung satu eliminasi untuk turtle-nya di menit yang keempat. Iko Iris di game kedua kali ini bermain cukup lebih sabar lagi, gak ingin memaksakan teamfight ketika mereka benar udah lebih tidak diunggul dari segi gol. Mereka mencoba untuk bermain tahan dulu, mereka farming dulu dibandingkan untuk memaksakan teamfight ke arah teman-teman dari tim EVOsling di early game kali ini. Sementara kali ini Tal sudah mulai berani bermain agresif setelah dilakukan oleh teman-teman dari tim EVOsling. Esmeralda seorang Violet kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Girlbox, dan Purple Buff masih bisa diamankan oleh seorang Leaf dengan menggunakan Retribution yang Falling Star Moon akan dikeluarkan juga, tapi tentunya belum ada damage yang cukup tinggi buat menumbangkan seorang Girlbox dengan Yuzong kali ini. Item Kupa Immobilize Effect dari Kupa Surprise, bahkan dua-duanya connect arah Tal. Benar-benar mendapatkan informasi di arah top lane, bahkan ada sedikit pergerakan rotasi juga. Noir harus lebih sabar, harus lebih ready dengan nantinya akan ada kejutan dari Tal kah. Namun Leaf juga melakukan rotasi dengan cepat. Konsil dibuka, Honeybee mengincar ke depan Tal yang bakal langsung di pick off dengan cepatnya. Item Kupa dan bahkan ada lethal counter. Tapi untuk saat ini Pika dalam ancaman. Masih ada Needles of Flower. Lipi datang ingin mendapatkan seseorang di depan sana. Ingin overturn connect karena 2, tapi Chillax yang akan menjadi korban utama. Final Blow connect karena 3-4 bahkan. Flame shot jump incoming in, dan bahkan mendapatkan satu dari Pikanya. Leaf tumbang, Honeybee akan menjadi korban selanjutnya dengan double kill sebagai eksekusi dari Pika, dan turret sebagai bonusnya. 1 ditukarkan 3, bukan angka yang baik bagi teman-teman dari Iko. Waduh, Iko yang awal ingin melakukan inisiasi terhadap tim EVOS malah dibalikin keadaannya ketika seorang Caramel membuka final blow-nya, dan itu connect terhadap 4 hero dari tim Iko, langsung tumbang 3 hero-nya, kehilangan 1 turret juga, membuahkan hasil keuntungan buat tim EVOsling kali ini yang udah berhasil unggul dengan 4.000 gold yang dia miliki, Be. Iron Hook lagi dan lagi. Tal masih mau belum berhenti untuk saat ini. Akan ada Fataling jump ke depan. Sanguine Claw, Violet bakal tumbang sendirian. Black Dragon Transformation mengincar ke arah Lipi. Lipi masih punya flip. Item Kupa tidak menghentikan pergerakan tersebut. 2 harus hilang ternyata di pick up dengan cepatnya, tapi crossbow tag terbang dari Pikanya, mendapatkan 1 blooding juga. Electro Final Blow kawannya ke depan. 2 tukar 2 double kill. Lagi-lagi untuk seorang Pika. Iya, double kill berhasil didapatkan kali ini. Dan itu Iron Hook ya dari seorang Tal berhasil mendapatkan Girlbox, tapi tidak memiliki pelodihan untuk bisa nge-pick off ke arah seorang Girlbox ya. Tadi dari seorang Tal tentu ya, Be. Blade Armor sudah dijawab juga. Linoir benar-benar tidak akan bisa menangkap ke arah Caramel sepertinya. Benedetta Tank, ini dia sebagai jungler. Kamu membutuhkan HP yang lebih banyak untuk melakukan sedikit pergerakan objektif ke arah turtle dan juga ke arah jungle. Jadi true damage-nya bakal makin lebih banyak lagi. Dibandingkan dengan Benedetta Tank, Lancelot Tank lu setuju nggak? Nggak setuju ya? Iya, karena pasifnya tidak membantu untuk perkembangan dia sebagai tank. Lebih baik damage tentunya. Dan kita balik to the game kali ini benar-benar cukup merepotkan dari Caramel dengan Benedetta jungler ya. 2 kali beda job desk sih, beda job desk. Kayak Lancelot itu kenapa Lancelot itu harus damage? Siap. Misalkan kenapa? Karena menengok dari pasifnya kan dia enhance untuk damage keseluruhan kan. Termasuk dengan kalau misalkan kita 4 stack itu kita bisa nambahin damage retribution juga. Tapi beda dengan Benedetta. Benedetta itu sosok yang bisa dibilang jadi semi inisiator karena dia punya Knife for an Eye, tapi ternyata Linoir tidak punya siapa-siapa.
Tidak Waduh. punya teman dan tidak punya cover. Informasi pun dia tidak dapat seperti di era top lane. Langsung terpick off dengan nyinyang opportune yang dimiliki dari seorang Lipi. Tapi kita bakal bahas dulu di untuk item buildnya kali ini benar-benar dari Kagura sudah punya Claw of Destiny, Little Video, tapi tak lagi dan lagi dengan Iron Hook-nya langsung kemakan Honeybee. Dan buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa dipencet tombol like ya, di subscribe juga, dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian semuanya. Dan back to the game, mid lane dan Tal kali ini ternyata ngeluka haram minionnya be. Wah, itu kalau misalkan satu lagi dia dapetin 3 poin tanpa trade kill, benar-benar menjadi sebuah poin yang menguntungkan bagi EVOSLINK. Tambah dengan untuk sekarang EVOSLINK akan mengamankan karena top lane Tal. Lagi dan lagi zoning out presence, itu ada 2 hal yang akan diberikan olehnya. Sanguine Claw connect, tapi kayaknya masih belum cukup untuk menumbangkan 2 sosok frontliner yang cukup tebal. Violet bakal menari-nari di depan sana. Iya, Violetnya udah cukup tebal di sana cuy. Tinggal menari-nari dengan Esmeralda-nya. Karena bad impact pun gak ada rasanya sama sekali. Ya itu dia tuh, dodging damage-nya tuh kayak gitu. Waduh, muter-muter, nari-nari ya kan, ngumpulin stack ke monster. Dan Lord sudah spawn di menit yang ke-9. Apakah tim EVOSLINK bakal bermain dengan objektif langsung mengamankan Lord yang pertamanya? Tapi ingat, hati-hati dengan pergerakan seorang Honeybee dengan Fatalingnya bisa membalikkan keadaan. Oke. Buat sekarang Pika dan juga Caramel, dua udah cukup banget misalkan dengan damage atau HP tambahan dari Antiquiras dan juga dari Curse Helmet. Dia bakal cepet banget untuk nge-lordnya. Caramel kayaknya nggak bakal ada kontes sama sekali, dan bahkan Free Lord. Lordnya juga nggak bakal mau untuk melakukan serangan agresif. Dengan di menit yang ke-10 mereka sadar bahwa ada perbedaan gold leading nih, 9.000 bahkan. 9.000 gold cukup diunggulkan dari tim EVOSLINK kali ini, ditambah mereka mendapatkan Lordnya. Apakah game kedua kali ini seperti game pertama, mereka bisa mendapatkan game hanya dengan 1 Lord saja? Purify, Lilies of Flower. Masalahnya Honeybee cuma bisa narik ke arah Tal dan juga Caramel. Itu pun kalau nggak ada Uniform Eye. Ya, masih bisa lepas juga Caramel ya Pak? Lipi, Caramel bisa lepas dua-duanya dengan efek dari Uniform Eye dan juga Fly. Itu makanya masalah utamanya adalah bagaimana EVOSLINK ini bener-bener sulit banget untuk ditangkap. Cuma Tal bener-bener yang bisa di Fataling. Iron Hook gak ada target sama sekali untuk sekarang. Langsung ada pergerakan backfist juga dengan cepatnya. Leaf mengeksekusi Lord pertama tanpa basa-basi. Gak mau kehilangan 1 base turret pun, bahkan di bawah menit yang ke-12. Mereka masih bisa melakukan defense dengan restoran Chillax dan juga Leaf berada di posisi paling depan tadi untuk mendapatkan Lordnya langsung hilang di sana. Tapi apakah tim EVOSLINK sekali ini masih mau lebih untuk mendapatkan 1 base turret yang dimiliki dari tim Echo Iris? Ada Tal dengan Iron Hook-nya, belum mengenai siapapun. Violet kali ini masih muter-muter di sana, masih menari-nari. Picha menunggu untuk stacknya Picha untuk bisa menggunakan crossbow of tank-nya. Dan sementara EVOSLINK sekali ini mencoba mundur lagi, setup pulang lagi, bermain lebih sabar lagi dan mencoba melakukan freeze lane mungkin untuk di bagian mid lane dan juga di bottom lane-nya, Be. Oke. Masih belum ada pergerakan yang cukup agresif dari EVOSLINK karena mereka kayaknya menghindari sebuah kesalahan yang terjadi. Apalagi udah mulai memasuki menit-menit krusial. Kalau misalkan mereka melakukan mistake, ini bakal jadi kerugian juga bagi tim dari EVOSLINK itu sendiri, karena ada konsil untuk saat ini. Chillax dalam ancaman, Purify pun tidak akan menyelamatkan nyawamu karena itu adalah efek suppress. Langsung dapatkan 1, Fataling 2, Fataling ini di cancel begitu saja. Electro Final Blow korek ke depan, Honeybee tumbang, Violet mendapatkan point kill tambahannya lagi. Dan itulah dia crossbow of tank yang bakal terbang, tapi Leaf 1 hit lagi dan Pika terjebak di depan sana, tapi masih ada Swallow Pad untuk mengamankan 1 dash dari Pika. Tidak ada korban jiwa, 3 tumbang, dan ini bakal coba untuk dipaksa. Ada Electro Final Blow lagi yang saat ini Leaf-nya ternyata bukan satu-satunya korban yang ditarik, tapi ternyata Tal pun menangkap ke arah Linoir untuk diamankan. 2 sudah menjadi sosok yang ternyata ini bener-bener gak bisa tulis saja dead or alive, tapi dead or dead. Siapapun yang ditarik oleh Tal, dia harus tumbang. Waduh, dan akhirnya EVOSLINK mendapatkan 2 base turretnya. Mereka tinggal menunggu Lord yang kedua di menit 12.50 mungkin yang bakal muncul tentunya. Dan kali ini Echo Iris hanya memiliki 1 base turret saja di area top lane. Apakah masih mampu untuk melakukan defense dengan adanya Fataling dari Atlas dan juga Cecilian dari Chillax ya? Masalahnya satu sih, tadi itu Chillax melakukan Purify. Ketika dia mungkin mikirnya bakal di hook, tapi ternyata enggak, langsung digigit. Langsung pakai bloodihannya. Langsung di bloodihan dan hooknya connect ke orang lain. Yaitu adalah Leaf, dan Leafnya tumbang. Tapi gak cuma Leaf yang kena dari Iron Hooknya. Ternyata
Linori juga harus menjadi korban jiwa selanjutnya. Iya, kali ini Evosling sepertinya apakah bakal mendapatkan satu buah lot yang cukup free lagi. Sepertinya Leaf, oke, udah berani coba dibandingkan dengan Causing Hall ya. Kali ini tentunya teman-teman dari tim Eko Iris sudah ada final blow juga bakal dikeluarkan. Monster kill untuk Pika, kedua sudah tumbang, 3 bahkan double kill. Dan seorang Picha di sana langsung dipukul mundur. Ketiga, 2 pemain tersisa dari tim Eko Iris bakal hilang satu persatu. Tersisa Girlbox sendirian. Violet dengan Falling Star punya langsung menuju seorang Girlbox kali mencoba langsung digigit dan hilang. Terwipe out tim Eko Iris dan Evosling cukup terbuka bebas untuk menghancurkan base turret yang dimiliki dari tim Eko. Ini dia game kedua sukses diamankan oleh tim Evosling tentunya. 2-0 tanpa balas, itulah dia skor yang benar-benar perfect banget, 3 poin.